Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu, gimana kabarnya hari ini? Apa sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Siap kita memulai pelajaran ya? Ya, Bu. Siap, Bu. Ya, kalau begitu sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk kali ini berdoa dipimpin oleh Pak Rasikin. Dipimpin oleh Rasikin. Silahkan Rasikin kita mulai berdoa. Baik, Bu. Mari teman-teman, sebelum kita pelajaran berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak. Kemudian untuk hari ini Ibu mengecek dulu siapakah yang tidak hadir. Saya cek dulu ya nak-nak. Revika. Hadir, Ibu. Sutarno. Hadir, Bu. Rasikin. Hadir, Bu. Saskia. Hadir, Bu. Iya, nanti seiring berjalan waktu Ibu absen satu-satu. Ini Ibu panggil itu aja dulu. Nanti kita cek kembali. Sepertinya dalam kelas ini hadir semua anak-anak Ibu yang baik, yang rajin. Mudah-mudahan hari ini semangat belajarnya. Nah, untuk yang pertama, hari ini kita akan membahas statistik. Nah, pada statistik ini kita tujuannya untuk menentukan data yang kita peroleh, kita susun ke dalam tabel distribusi frekuensi. Nanti ada langkah-langkahnya bagaimana pengerjaannya. Kemudian setelah nanti dapat data setelah kita susun, kita bisa menentukan yang mana namanya modus. Nah, untuk itu silahkan anak-anak Ibu melihat dulu gambar berikut. Nah, ini adalah gambar. Kira-kira ini gambar apa? Siapa yang bisa menjawab? Atau ini data apa? Nah, di dalam gambar ini adalah ada sebuah ukuran. Ukuran ini adalah ada ukuran berat badan, ada posisinya kecil, sedang, dan besar. Nah, untuk gambar ini, apa yang bisa diamati, nak? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Apa yang bisa diamati dari gambar ini? Saya, Bu. Silahkan. Ya, dari data yang Ibu sajikan, yang bisa saya amati adalah tentang data tinggi badan, kemudian pengumpulan pengukuran tinggi badan yang telah dikelompokkan, kemudian mengukur tinggi badan menggunakan alat ukur, Bu. Iya. Nah, kira-kira dari mana asal data ini, nak? Dari mana kita memperoleh bahwa ada tinggi badan, ada kita kelompokkan ke kecil, ke sedang, ke besar. Dari mana kira-kira asalnya kita peroleh? Ayo, siapa yang bisa membantu menjawab? Dari mana kira-kira? Dari pengukuran tinggi badan, Bu, yang telah diukur tadi, Bu. Iya, mantap Sutarno. Jadi ini adalah pengumpulan dari pengukuran tinggi badan. Nah, bagaimana prosesnya? Nanti kita laksanakan pada saat menentukan pekerjaan selanjutnya. Nah, ini gambar apakah ini anak-anak? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Kira-kira ini gambar apa dan untuk apa? Timbangan bukan itu, Bu? Kayak timbangan Iya, sepertinya betul, ya? mantap Sutarno. Ini adalah timbangan untuk menimbang berat badan. Selain timbangan, ada apa lagi pada gambar ini, Sutarno? Ada untuk mengukur tinggi bukan sih, Bu? Itu kayaknya iya ya? Iya, jadi ada untuk mengukur tinggi badan dan berat badan. Nah,
Tujuannya hari ini adalah anak-anak ibu dapat mengukur tinggi badan dan berat badan. Nah, untuk itu pembelajaran kita kali ini adalah menggunakan model project based learning, yaitu ada proyek yang harus kita kerjakan. Langkah-langkahnya, kita menetapkan proyek, kemudian merancang langkah penyelesaian proyek, kemudian menyusun jadwal pelaksanaannya, kemudian menyelesaikan proyek, dan menyusun laporan dan presentasi. Lalu terakhir evaluasi proses hasil proyek. Nah, untuk itu mari kita duduk berdasarkan kelompoknya yang sudah dibentuk sebelumnya. Silahkan anak-anak ibu mengambil data dari lingkungan sekitar kita. Misalnya Sutarno mengukur mana anggota kelompoknya, silahkan mengukur tinggi badan teman-temannya menggunakan alat pengukur tinggi badan. Ada pertanyaan sampai di sini anak-anak ibu? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, siapa yang bisa menentukan tema proyek kita hari ini kira-kira apa? Saya, Bu. Silahkan, Nak. Tasfia ya, Ya, iya, Bu. silahkan. Jadi tema kita hari ini adalah pengukuran tinggi badan dan berat badan, Bu. Iya, baik. Jadi hari ini boleh dipilih, Nak. Boleh satu aja tinggi badan atau boleh berat badan. Ibu serahkan sama kalian yang mana yang mau diambil. Kira-kira Sutarno mau ngambil yang mana, Nak? Kelompok Sutarno. Karena kelompok kami sudah mengukur tinggi badan, Bu. Jadi kemungkinan hari ini kami ngambil yang tinggi badan, Bu. Iya, boleh. Ibu kasih kebebasan. Ayo silahkan kita duduk berdasarkan kelompok, amati LKPD-nya, dan silahkan diukur tinggi badan teman-teman di sekitarnya. Kurang lebih boleh diambil 100 data ya, Nak? Ya, Bu. Iya, Ya, Ibu Bu. kasih waktu 5 menit, karena pengukurannya kan sudah penugasan sebelumnya, Nak ya. Jadi tinggal ditulis berapa tinggi badannya pada kolom LKPD. Silahkan, Nak. Iya, Ibu Bu. tunggu 5 menit untuk menyusun tinggi badannya. Iya, Bu. Iya. Saskia, sampai mana sudah kerjanya? Ya, masih ini, Bu. Apa sudah ada datanya? Ya, sudah, Bu, sudah ada. Iya. Revika gimana, Nak? Sedang proses, Bu, sedang mengukur tinggi badan. Iya. Saskia sudah ada berapa banyak datanya, Nak? Baru 30, Bu. Rasikin sampai di mana sudah kerjanya? Pengukuran data, Bu, tinggi Iya, badan. Ibu tunggu ya 5 Ya, menit. Bu. Nah, baiklah anak-anak. Datanya sudah terkumpulkan ya. Boleh diperoleh dari pengukuran yang sekarang, boleh yang sudah kita tugaskan minggu lalu bahwa kita disuruh mengumpulkan data tinggi badan dan berat badan. Nah, untuk itu data tersebut ingin disusun ke dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, siapa yang bisa menyebutkan apa itu langkah-langkahnya untuk menyusun ke dalam tabel distribusi frekuensi? Saya, Bu. Tentukan Ini Revika ya. Silahkan Revika, apa langkahnya, Nak? pertama kita tentukan jangkauan yang data terbesar dikurang data terkecil. Setelah itu tentukan Iya. interval kelas, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nomor 3-nya kita Iya. tentukan panjang interval kelas, yaitu P sama dengan J per K. 3 jago. Ada Iya. Apa sudah dapat, Nak? Berapa tabel distribusi frekuensinya?
Revika sudah sampai mana? Kelompok yang pertamanya Bu, yang berat badan dari beratnya 40 sampai 45 baru, tapi belum sampai ke bawah Bu, lanjutkan dulu ya Bu. Iya, silahkan. Sutarno sudah sampai mana kelanjutan datanya? Baru mengelompokkan Bu. Iya, tadi sudah ingat nggak Tarno apa yang disampaikan Revika Iya langkah-langkahnya? Bu, ingat Bu. Pertama menentukan jangkauan, kemudian menentukan interval kelas, kemudian menentukan panjang interval kelas Bu. Iya, ada 3 aturan ya dalam langkah kita menyusun ke dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, silahkan dikerjakan sebentar, Nak. Iya Bu. Nah, setelah selesai mengamati data, kemudian menyusun ke dalam tabel distribusi frekuensi, apa yang dapat dilihat dari tabel itu, Nak? Apa yang dapat dilihat dari tabel itu? Yang paling banyak berat badannya, kisaran berat badan yang paling sering muncul itu. Iya, yaitu kisaran berat badan yang paling sering muncul. Kira-kira itu ada di baris keberapa, Nak? Kalau teman-teman banyak beratnya antara 45 sampai 50 Ibu. Iya, berapa terdapat, Nak? Berapa siswa yang mempunyai berat badan segitu? 12 orang Bu. Iya, bagus. Berarti sudah tahu ya. Nah, dari data ini, Ibu ingin kalian menentukan berapa modusnya. Nah, pengertian modus itu apa tadi, Nak? Dari data. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Modus itu kira-kira apa? Saya Kira-kira, Nak. ya, modus itu adalah data yang sering muncul Bu. Iya, mantap. Terima kasih. Nah, silahkan dicari dari data tersebut modusnya yang mana. Kita tadi sudah melalui prosesnya, menyusun data yang kita peroleh, kita susun ke dalam tabel distribusi, menggunakan langkah-langkahnya. Kemudian setelah dapat tabelnya, kita bisa menentukan yang mana modusnya. Siapa yang sudah dapat berapa modusnya? Bagaimana caranya? Nah, untuk yang ini, Ibu sudah pernah mengirimkan link video pembelajaran mengenai cara menentukan letak data pada tabel distribusi frekuensi. Siapa yang sudah dapat? Bagaimana langkahnya? Sutarno, apa sudah dapat? Saya Bu. Siapa yang sudah dapat tunjuk tangan? Silahkan ajukan. Saya Bu. Pertama kita tentukan headingan tepi bawahnya terlebih dahulu. Kemudian kita Iya, kemudian kita cari selisih antara versi kelas modus ini dengan kelas modus sebelumnya. Setelah itu kita bagi dengan kelas D1 itu kelas modus sebelumnya dengan yang kelas modus setelahnya. Jadi D1 per D1 tambah 2 kita kali dengan yang kelas itu yang saya baca di internet Bu. Tapi kalau sebenarnya gimana ya Bu ya? Iya, mantap. Nah, itu sudah benar, Nak. Jadi, siapa yang bisa menambahkan, Nak, tentang penentuan modus ini? Nah, berdasarkan yang kalian tonton, boleh di YouTube, boleh melihat informasi di internet, boleh dibuka buku paket atau bahan ajarnya. Rumus modus itu adalah, siapa yang bisa menyebutkan? Coba Sutarno. Ya Bu. Sutarno.
Atau ada yang lain mau menyebutkan? Apa itu Untuk nak yang rumus data modusnya? berkelompok, Bu, Iya, data berkelompok. ya, untuk data berkelompok itu modusnya adalah M0 sama dengan TB atau tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikalikan dengan P, Iya, Bu. mantap. Nah, tepuk tangan untuk Sutarno. Mantap sudah menyebutkan rumusnya. Nah, yang pertama juga tadi betul ya, Revika. Yang kedua juga iya. Jadi di buku itu Ibu tegaskan ada berbagai simbol dalam menentukan modus. Ada yang menggunakan modus sama dengan TB atau tepi bawah kelas modus. Ada juga yang simbolnya L. Jadi terserah, tidak masalah. Yang penting kita paham yang mana tepi bawah kelasnya, yang mana frekuensi sebelum, yang mana frekuensi sesudah, dan yang mana panjang interval kelas. Karena ada juga yang menggunakan panjang interval itu simbolnya C, ada juga yang P. Jadi nggak masalah, yang penting paham maknanya. Berapa tadi nak? Sudah dapat dicari modusnya? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Siapa ini yang mau menjawab? Titi Iya, ya? Bu. Silahkan. Modusnya menggunakan Sakit kamu nak ya? iya, Bu. Suaranya serak. Batuk. Iya, silahkan digunakan. Menggunakan rumus modus tadi, Iya, kelas modus sama dengan iya, tepi bawah kelas modus TB ditambah iya, frekuensi sebelum kelas modus dibagi iya, frekuensi iya. sebelum kelas modus ditambah frekuensi sesudah kelas modus dikalikan panjang kelasnya. Iya, Kemudian tepi bawah kelasnya tadi ketemu Iya. 162,5, kemudian iya, frekuensi sebelum kelas modus ketemu 9, frekuensi sesudah kelas modus ketemu 5, panjang kelasnya ketemu 3. Kita masukkan ke rumusnya tadi, sehingga Iya. ketemu 167,42, Bu. iya. Nah, jadi ketemulah modusnya pada data di perkisaran 167,42. Ada yang ingin ditanyakan tentang modus anak-anak Ibu? Nah, kalau tidak, coba per kelompok disusun tadi laporannya. Dari awal cara memperoleh data, menyusun data dalam tabel distribusi frekuensi, menentukan modus, lalu dipresentasikan. Ayo silahkan 5 menit Ibu tunggu, silahkan disusun. Rasikin, sampai mana sudah prosesnya? Ini Bu, lagi diskusi sama teman Bu. Iya, silahkan didiskusikan, kemudian Ya, Bu. disusun. Boleh penyusunannya anak-anak Ibu tulis di kertas, boleh di karton yang sudah disediakan untuk dipresentasikan. Setelah disusun, silahkan anak-anak Ibu memfoto supaya nanti bisa kita posting pada kelas LMS-nya ya. Apakah sudah siap, Sutarno? Sedikit lagi, Bu. Revika sudah siap? Saskia sudah siap? Sedikit lagi, Bu. Iya. 1 menit ya, Ibu tunggu. Waktu kita terbatas untuk hari ini. Selesai, Iya. Bu. Selesai. Terima kasih ya, Nak. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Saya, Bu. Silahkan.
Apa yang dapat dipelajari hari ini? Karena Ibu terputus, saya ada data yang sudah kita kumpulkan tadi, maka kita simpulkan bahwasanya data tunggal apabila datanya kurang dari 30, data berkelompok, data yang sudah lebih dari 30, dikelompokkan agar memudahkan kita menyajikan data. Gimana Ibu? Iya, ada lagi pendapatnya yang lain, Nak? Apa yang kira-kira kita peroleh dari pembelajaran hari ini? Banyak ya tadi, ada pengukuran, penyusunan. Ayo, siapa lagi yang ingin menambahkan supaya dapat banyak yang perlu kita ingat hari ini? Apa saja yang sudah kita lalui? Silahkan, siapa lagi? Yang pertama tadi kita bisa menyusun data ya, Nak? Dengan sekelompok ya Pak saya Iya, kamu Bu. juga mau Iya, silahkan. kan Iya, Kita bisa mengetahui cara mengumpulkan data ya, Bu. iya, kita bisa cara mengetahui mengumpulkan data. Nah, kalau begitu kita simpulkan sama-sama supaya ada yang diingat apa saja poin pentingnya. Yang pertama kita sudah mengetahui apa itu data tunggal dan data berkelompok. Siapa yang bisa membedakan, Nak, apa itu data tunggal dan kelompok? Kenapa bisa kita menggunakan itu? Tadi ada yang sudah menjawab, data tunggal itu berapa nilainya, berapa banyak datanya. Iya Bu, kalau Saya, untuk Bu. data tunggal Bu, itu datanya Iya. itu kurang dari 30 Bu. Itu bisa disajikan Iya. dalam bentuk data tunggal. Tetapi Iya. kalau datanya di atas 30, karena datanya sudah di atas 30 berarti banyak Bu ya. Itu Iya. untuk mempermudah penyajiannya bisa kita buat dalam bentuk data berkelompok Bu. Iya, mantap. Nah, jadi kita sudah bisa membedakan kapan kita menyelesaikan masalah kalau datanya bentuknya kurang dari 30 atau lebih dari 30. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita menentukan data berkelompok, kita dapat menentukan tadi modusnya, rumusnya sudah disebutkan, sudah paham. Kemudian, dari semua yang dari langkah awal sampai langkah akhir, lalu muncul pertanyaan Ibu untuk menguatkan apa yang membedakan statistik dengan statistika itu, Nak? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan apa bedanya? Saya, Bu. Silahkan. Kalau statistik itu dia Ibu masih berupa data. Iya. Kemudian statistika itu adalah cara mengumpulkan data, kemudian mengelompokkan data, kemudian setelah itu mengolah data, dan yang terakhir adalah menyajikan data, Bu. Iya. Nah, jadi poin pentingnya sudah dapat ya anak-anak. Anak-anak Ibu sudah tahu cara menyusun data, kemudian mengolah data, kemudian tadi sudah dapat penyusunan laporan menyajikan data. Nanti laporan itu difoto sama-sama, dikirim ke Ibu, kita upload di LMS-nya, lalu saling berkomentar, kasih masukan antar kelompok ya, Nak. Nah, Ya, Bu. Iya, Bu. iya, untuk itu sekarang untuk sebagai tugas untuk supaya tidak lupa apa yang kita pelajari, Ibu akan meng-share latihan. Ini boleh dikerjakan di rumah, nanti dikumpulkan boleh lewat LMS, boleh ketemu waktu tatap muka selanjutnya ini dikumpulkan. Nah, Ibu rasa hari ini sudah cukup. Ketemu lagi kita pada pertemuan selanjutnya, kita akan menentukan kuartil dan desil dari data berkelompok. Nah, itu bahan materi selanjutnya. Jadi datanya kita pakai data yang hari ini. Apa yang kita peroleh data kelompok tadi,
akan kita gunakan minggu depan untuk menentukan kuartil dan desilnya. Jadi anak-anak ibu nanti dapat banyak ilmunya, bisa modus, bisa kuartil, bisa desil. Nanti minggu depan itu kerja kelompoknya. Nah, ibu rasa cukup hari ini. Apakah ada yang bertanya sebelum ibu tutup? Atau ada yang ingin menyampaikan pendapat? Atau ada yang mengalami kendala dalam pembelajaran hari ini? Tidak ada, Ada Bu. pertanyaan, Rasikin? Tidak ada, Bu. Sudah Tidak ada, Bu. Bu. Rasikin hari ini sangat Bu, baik. udah Biasa paham. rasa di kelas. Tidak, Bu. Sudah paham. Paham, Bu. Ya, baiklah kalau begitu. Hari ini baik Udi Bu semua. Baiklah kalau begitu Ibu tutup ya nak. Siapa yang mau pimpin doa penutup supaya pembelajarannya melekat hari ini. Jadi tidak hilang setelah belajar. Silahkan nak. Rasikin Bu, Rasikin. Iya, Saya, Rasikin Bu. pimpin doa nak. Ini calon Pak Ustadz Ya, kita Bu. ya. Ya, mari teman-teman Silakan, sebelum Rasikin. kita pulang, kita berdoa dulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Rasikin hari ini sudah membaca doa Ya, Bu. pembuka, penutup. Nah, baiklah anak-anak, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.